Oke, selamat datang di channel Rangga Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk didatangkan seorang entrepreneur muda, tentunya bergelimut di bidang kuliner. Langsung saja ya, siapa dia? Andi. Asik. Mantap. Masuk. Jadi kan kalau udah jadi orang kaya tuh gini ya, penampilannya sederhana gitu kan. Enggak, kembali lagi ke gini Pak. Apa? Identitas lagi. Identitas. Ya, Identitasnya kan udah apa? Anak Agung kan? Enggak, Bali lah. Anak Bali Ya. lah. Anak Bali berani. Oke, Berani memulai bisnis. Asik. Karena dulu juga image-nya bahwa Bali itu beli bakso, betul. jual tanah beli bakso. Terus orang Jawa jual bakso Bakso beli beli tanah. tanah, oke. Biar kita bisa bertahan di Iya, tanah kita iya. sendiri, kita harus bisa juga. Iya, malu dong kalau kita orang Bali, tinggalnya di Bali ngapain? Di mana? Kontrak, ya kan? Oh, Benar. ada. Tapi sebelum bahas sana nih, apa kabar ya? Apa kabar? Baik, Baik, luar biasa. Kalau beli gimana? Tentunya juga luar biasa soalnya kedatangan seorang pemuda yang berbakat. Dia udah masih umur yang terbilang muda, tapi jiwa pejuangnya tangguh banget ya. Jak serem kan saya. Gimana sekarang udah omsetnya lumayan? Astukaru. Sekarang udah berapa cabang nih? Sekarang udah, kalau saya ini geprek ini bisnis keluarga, jadi saya itu bertiga. Oh, saudara. bertiga. Kamu berapa saudara? Tiga. Saya nomor 3. Iya. Saya paling terakhir. Cowok semua? Cowok semua. Oke. Terus semuanya punya bisnis juga. Asik. Nah, jadi dulu kita sama-sama kerja. Mm-hmm. Terus karena sudah ramai dan kerjaan juga banyak, kita bagi saja. Oke. Itu sendiri-sendiri. Kebetulan saya cuma jaga di utara Patung itu. Patung Jalan Pura. Nusantara. Ya, berapa Patung Cenderbuke. Oke. Tahu sebelum kita bahas karena keren banget Baju Jaya. Udah tahu kan? Jadi pemilik owner dari apa? Ya, betul sekali ya, dari Geprek Bali. Wah, ini udah semakin kesini kalian udah buka cabang di mana-mana. Itu satu kebanggaan sih buat yang karena notabene-nya kuliner di Bali itu udah mulai berwarna adanya Geprek Bali, ya kan? Ya kan? Nih Baju Jaja, kita sama-sama dong. Baru satu ini punya baju. Sopi. Oke, terus nih apa namanya? Pakai harus Bali-Balinese karena produk Bali gitu. Produk Bali, terus biar kita bisa support semeton Bali. Betul banget nih. Jadi AWK itu. Iya betul. Jadi lama-lama semoga bisa menjadi apa namanya franchise. Ya. Astukaru kami masih belajar. Iya. Kalau udah besar untuk franchise boleh dong. Udah pernah buka online. Siap, nanti tak info. Oke, jadi berapa cabang sekarang nih? Sekarang ada di pertama itu di Jalan Nusantara. Jalan Nusantara itu yang mana ya? Di Catus Patut. Catus Pate, yang Terus perempatan yang- Agung Bali. ya. Kalau kalian sepotong bisa lihat di seputaran Bali, di perempatan Bali yang dekat BPD itu sebelah utara ada Geprek Bali. Satu stand di sana pertama. Itu yang pertama, terus kedua kita buka di Bebalang. Bebalang yang di samping Pegadaian itu kalau salah ya. Iya, betul Nah itu sekali. juga buat teman-teman yang lewat sana bisa kunjung sama tahun. Terus ada Terus yang ketiga kita buka di Utara Pertamina. Utara Pertamina. Oh itu belum pernah aku kunjungin loh. Geprek Bali juga. Sate babinya itu. Depan Sate Babi lagi. Ya. Terus Udah 3 kan? di selatan apa itu namanya? Lapangan. Selatan lapangan. Iya ini baru ya. Nah yang ini sempat aku berkunjung ke sana tapi kebanyakan tutupnya kemarin. Iya, soalnya kakak saya udah bilang dia buka banyak cabang. Iya. Terus dia cari tenaga, terus kebetulan tenaganya ada yang off satu, jadinya operasionalnya kurang Betul tenaga nggak? Bilang loh teman-teman. nanti kalau saya butuh tenaga saya pasti info di Facebook, terus kemudian di Bangkitnya Bangli. Oke, nggak main Instagram tuh Geprek Banglinya? Belum Pak, kita main offline aja. Oke, main offline aja udah royalty-nya segitu ya, mantap ya. Oke, terus Prabowo-nya ini kan bukan Geprek Bali ya, kalau nggak salah Kim kemarin tuh jualan yang susu cair. Iya, dulu saya itu pertama kan waktu itu gini tuh ceritanya beli karena terpaksa. Kenapa Saya terpaksa? jualan karena terpaksa. Asik. Kalau nggak ada corona mungkin saya nggak Covid. jualan. Ya betul Covid sekali. membunuhmu, tapi Covid juga mengangkat lu ya.
Kalau di mana ada musibah pasti ada juga gini. Iya, royalti buat Iya. kabar bagusnya. Jadi itu sempat berapa bulan tuh jualan susu sampai Susu itu saya mulai di 07 bulan 7 2020. itu tercatat ya. Tercatat Tapi sekali. notabene itu udah wisuda nggak dari kampus? Sudah selesai semester terus tinggal nunggu wisuda aja waktu itu. Oke, berarti harus nggak bisa kemana-mana karena COVID juga. COVID. Mau training ke hotel juga nggak bisa. Bisa karena udah ditutup. Kebetulan Iya. saya waktu itu semester 4 tuh dapat kerja sambil kuliah itu bahwa restoran itu harus ditutup katanya. Oke. Soalnya corona itu benar-benar bahaya. Dan Oke. waktu itu semua tutup, saya nggak punya penghasilan, sedangkan saya punya kewajiban. Gimana caranya? Makanya saya memutuskan untuk jualan. Jadi abis itu udah mulai itu lumayan banyak ya omset susu itu apa itu? Langsung karo untuk keseharian, nabung sedikit bisa waktu itu. Oh berarti harus memang kukuh ya dengan pendirian Iya, konsisten langsung ya. karo. Setiap lewat ada dulu waktu itu cuma pakai payung itu aja. Payung, saya bermodal payung, meja dan blender. Kalau buka usaha itu tidak perlu modal yang besar, Betul. tapi keinginan yang besar. Ya itu seperti perlu dicontoh bakal orang yang pengen buat bidang Jadi, usaha ya. harus punya keinginan. Jadi astung kare pasti bisa. Itu modalnya berapa sih di susu? Eh, Komplit semuanya tuh? waktu itu saya pelan-pelan nih. Nyampe sejuta awalnya. Enggak, saya waktu itu saya kan punya uang tipping Yes. dari kerja itu Iya. sekitar 300-an saya punya, saya belanjakan untuk jualan esnya itu sekitar 230-an habis. 230 saya mulai di rumah dulu. Iya, Di rumah, sekitar rumah, area rumah. Terus kebetulan waktu itu ada musim layangan, panas-panas nih. Iya, Jadinya iya. saya dapat jualan di sana. Iya, emang momennya bagus kan? Astungkara di sana pas lah. Kebetulan saya nggak ada kegiatan, mumpung panas-panas, saya berusaha untuk jualan di sana. Oke, tapi targetnya memang marketplace semua memang orang-orang Anak-anak anak-anak, kecil, oh, iya. ya, dewasa gitu. Oke, itu omsetnya berapa sih per bulan waktu itu? Per bulan waktu itu kurang lebih saya pendapatan pertama itu 1-2. Oh, wow, keren sekali ya. 300.000 modal, 1-2 banyak untung aja. 1-2. Tapi kan dari situlah, dari 200 itulah Iya, saya belanjakan betul. lagi. Sisanya Saya belanjakan lagi ya. Terus jadi modal dan akhirnya bisa sampai sekarang. Iya, terus nah, ini Nah. mulai pakai geprek nih kapan nih? Nah itu seketika Januari 2022. Tapi kamu jurusannya apa? Emang chef ya? Food and beverage. Oh, berarti masuk dong Masuk, jurusan. makanan Kakakmu? minuman. Kakak saya juga sama. Oh, berarti memang masuk kalian semua. Masuk. Terus habis itu mulai ini langsung banting setir gitu. Habis stop di susu langsung balik ke gini tuh, gini geprek itu. Kita nggak stop di susu tapi kita kolaborasi. Oke, Iya, kolaborasi tapi esnya itu kita nggak tunjukkan karena itu membuat gini beli apa itu namanya tempatnya terlalu banyak. Iya. Ya. Selain itu juga itu nge-branding perusahaan orang kan ketika Iya, kamu betul. ya karena kamu udah nge-branding geprek ala si Bangli ini kayak gimana ya kan? Iya. Kenapa sih memilih geprek Bangli? Kenapa geprek Gong Andi? Geprek Gong siapa lah itu? Kebetulan waktu itu kita bingung sih nyari apa sih biar bagus gitu. Jadi saya sama kakak sen kan ada sate Madura kan gitu. Betul. Sate Madura. Ya. Coba nih geprek Bangli. Geprek Bangli. Jadi secara konotasi geprek Bangli kamu memang yang teratas untuk dibanding gepreknya kan konotasinya kayak gitu jadinya. Ya kan? Nah, bagaimana nih untuk sementara kan banyak tuh yang di Bangli sekarang udah mulai bermunculan geprek-geprek. Ketika geprek Bangli menguasai pasar, sekarang udah dimulai bermunculan. Makanya mungkin dengan ini strategimu adalah membuka cabang yang lain biar nggak kalah saing kan. Nah, cuman apa sih yang kenapa nih ini kan harus tangan-tangan banget nih buat kedepannya karena geprek-geprek yang lainnya udah mulai bermunculan. Sementara kamu mengendal nama Bangli loh. Nah itu gimana tantangan kamu tuh gimana untuk membangun brand ini? Brand ini salah satunya yaitu bertahan Pak. Bertahan itu paling penting. Caranya dimana ketika bahan pangan sedang naik. Emang sekarang daging ayam naik karena acara Idul Fitri ini. Jadi ayam sangat mahal. Pantas ayamnya sangat kecil. Ya kalau untuk suppliernya itu kadang itu dah Pak. Kadang ayamnya datang besar, kadang kecil, tapi saya tetap bayar yang sama gitu. Makanya harus nego dong Bang. Harus perlu diperhitungkan tuh SOP-nya harus gimana. Saya Soalnya tegur, tapi dia bilang, sorry mas, soalnya
ini teman saya yang motong, alasannya ini dan itu. Gini, kan harus bisa tuh, boleh dikembalikan dan nanti kan juga kadang udah berlangganan. Boleh. Nanti kalau misalnya, soalnya gini, teman-teman gua ada yang cerita berapa kali terus udah datang. Wah kok kecil sekali sekarang, kemarin besar tuh, kurang konsistensi itu kritik kita ya untuk sebagai netizen buat kedepannya nanti biar konsisten masalah airnya. Padahal emang secara bentuk tekstur gurihnya udah dapat, lembut di dalamnya dan bumbunya meresap dengan marinasinya itu udah keren. Nah buat teman-teman yang belum nyoba silakan hubungi geprek-geprek terdekat di kota kalian ya, terutama di Bali banyak cabang nih ya. Nah terus pertama kali itu kan harus butuh bangunan yang kayak rombong semi kontainer berapaan tuh? Itu kebetulan bekas kakak saya, jadi di Gianyar dia pernah juga jualan geprek sama bakso tapi nggak laku beli. Karena di sana banyak sekali saingannya. Memang kamu harus membangun negeri sendiri. Iya, datang ke Bali pulang. Ke Bali kita kolaborasi. Iya. Jadinya kita bekerja sama ketika kita sudah mengetahui cara dan bagaimana terutama di market di Bali ini sedikit saingan. Itu berapa gini sih untuk belajar menggoreng dan membumbui setelah memarinasinya itu? Bumbu-bumbu terus segala macam untuk komposisi gepreknya berapa bulan untuk belajar biar mendapat geprek kayak gitu? Oh, itu kakak saya sudah belajar, dia sempat kursus, terus dia belajar di online juga beli. Saya cuma ikut dia kolaborasi, kita kembangkan sama-sama gitu sistemnya. Jadi dia sudah tahu, tinggal kita jalani aja gitu. Asik, keren ya. Jadi sistemnya dengan kayak gitu. Oh, nanti nggak membuka peluang Pak untuk membuka entrepreneur sendiri di Bali? Maksudnya franchise maksudnya. Biar kalau orang jangan nih pengen buka di sini tapi kamu yang suplai kayak gitu. Asungkara kami memang ada rencana. Ada rencana tapi kami belum bisa gitu. Karena kami masih kekurangan tenaga, kekurangan cari supplier yang benar-benar itu sulit sekali beli. Kami masih proses untuk mencarinya. Jadi untuk satu pegawai itu harga MR Bali itu kami nggak tahu UMR sih. Udah tahu bosnya. Tapi kami bayar semampunya. Sebelum kerja kami info bahwa dapatnya 1,6. Iya, 1 juta. Gitu. Mereka dapat tunjangan ya maksudnya THR itu dapat? Belum, tapi kami akan rencanakan. Keren. Belum tapi akan direncanakan. Terus nanti dia dapat libur berapa bulan? Berapa kali sebulan? Sebulan 4 kali. Berarti total ada berapa karyawan? Sekarang kalau saya 4, tapi saya juga ikut kerja gitu. Kalau udah bos ikut kerja, kan enak juga gitu. Kamu gini ya. Nggak enak saya terlalu seperti itu. Soalnya gimana ya? Kita harus sama-sama gitu, capek sama-sama, kita dapat uang juga sama-sama gitu. Keren kali ya. Berarti terus apa yang membedakan branding geprek dengan geprek yang lainnya? Kan banyak tuh di Bali sekarang udah mulai bermunculan, berjamur lah geprek ini. Apa yang membedakan tuh? Kalau saya susah membedakan karena gimana ya? Saya itu kan pertama itu geprek di Jalan Nusantara, saya pertama. Jadi di sana saya jualan aja. Jadi perbedaannya itu saya nggak terlalu tahu, mungkin dari konsumen baru tahu. Iya, makanya kan jadi bos terus kamu harus observasi juga kan. Ini geprek yang harus coba dulu beliin biar tahu gini kan. Ya itu bagian jadi referensi kan ke depannya. Betul sekali, tapi karena saya ikut kerja jadi terlalu sibuk, jadinya saya nggak sempat untuk melakukan itu. Perasaan dari segi munculnya geprek Bangli tiba-tiba geprek di sini berubah ada di sini itu kayak nggak ada masa kelamnya. Terkelam kalian tuh pada saat apa sih? Terkelam itu? Maksudnya terpuruk pada saat mengelola ini pada saat apa sih? Hari libur nih. Hari libur, jadi target kita itu kan pegawai-pegawai yang sibuk bekerja itu pasti kan dia belanja, nggak sempat masak dia. Kalau dia udah libur pasti dia sempat untuk masak. Berarti kalau pas ada libur turunkan produksi, terus di hari-hari rainan seperti Galungan Kuningan saya tetap buka juga beli. Dasar ya. Jadi kalau mau jadi jualan itu kita kalau bisa terus jualan, nggak ada konsisten ya, nggak ada tanggal merah. Tapi untuk karyawannya gimana? Mereka kan udah juga mau sembahyang libur dia.
Yang jualan siapa San? Saya sama ibu saya. Asik. Jadi buat kalian yang pengen dapat ownernya langsung untuk melayani, silakan di hari raya. Raya, terus di hari-hari banyak libur pokoknya saya udah handle. Oh ya, karena memang sasaran kalian tuh marketplace-nya adalah para remaja dan para Remaja, betul iya. sekali. Bukan murid-murid. Iya. Dari SMA 1 juga. Oh iya banyak. SMA 2 juga dari Tamani yang kos-kos itu. Iya, karena beda ya geprek kaliannya. Jadi jujur aku juga nggak pernah nyoba karena dari geprek-geprek yang muncul memang geprek kalian tuh memang ada ciri khasnya kan, mulai dari kriuknya, crispy-nya dan size-nya juga lumayan besar ya. Tapi itu lah yang jadi konsistennya, harus bagaimana untuk kedepannya mengkonsistenkan. Nah terus jadi titik terburuk kalian adalah saat libur. Iya. Terus tantangan juga buat teman-teman ya ketika pas libur terus gimana tuh nih? Karena kebetulan juga aku nggak pernah ya nyoba geprek yang lain karena memang geprek Bali itu udah menjadi identity. Si Kavin juga suka tuh masih geprek Bali, gepreknya tuh sambalnya juga ada variannya, sambal merah dan hijau kan, ya, sekarang udah mulai. Nah jadi merasa banget ya omsetnya di libur itu merasa banget ya. Merasa turun dia. Biasa tapi kami udah biasa jadinya kami udah lakukan gitu apa kalau libur sedikit order. Oh iya. Kalau udah kami banyak saya. Jam berapa sih mulai goreng-goreng gitu? Kalau saya goreng itu mulai jam 7-an nih. Jam 8 udah buka. Jam 8 udah buka. Tapi Bisa tuh sejam itu. Sejam untuk ayam bisa, kalau nasi baru 2 jam nih. Kalau nasi itu ibu saya punya tugasnya. Jadi dia digaji juga, ibumu digaji juga. Asungkara digaji. Berapa dia dapat gaji? Sekitar Klik saya berapa? enak. Berapa dapat? Oh, karena owner jadi lebih besar ya. Jadi lebih besar. Ya, terus ikhlasnya lah. Iya, ikhlas. Udah gini. Terus tali kan. Terus jadi semuanya nih yang berkecimpung walaupun nggak mengenal kalau udah bisnis, kalau dalam yang berkecimpung pasti dapat royalti juga kan. Yang nggak ada istilah saling tulung-tulung, maksudnya dalam artian tulung tanpa bayar ya, karena bisnis nih ya kan. Udah bantu pasti kita bayar. Gimana opini pisah-pisah tetangga gitu? Ada yang support, ada yang pura-pura support, biasa lah. Jadi kita tahulah gimana kalau memang perubahan di lingkungan tuh sangat sensitif Iya betul sekali. Iya. Tahu lah dibaliknya gak ya. Tapi Asungkara kebanyakan support sih. Terus titik yang paling laris banyak produksinya di mana? Titik yang di mana? Terlaris itu gimana maksudnya? Maksudnya penjualan yang paling banyak di mana? Penjualan terbanyak Asungkara masih di utara. Utara. Ya, karena mungkin itu paling pertama. Iya. Terus dikenal, terus di tengah-tengah lah. Iya, tengah-tengah. Kalau yang lain di Bebalang agak turunan, tapi sekarang udah mulai. Udah karena udah dikenal. Sama di utara pertama. Bisa sampai berapa produksi untuk di utara? Di berapa utara ayam? Paling kadang 30 kilo. 30 kilo dapat berapa potong tuh? 30, kalau 10 kilonya itu 120, berarti 360 pieces. Anjir, 360 pieces Dari per satu hari sampai malam Sampai malam jam berapa? Sampai malam jam berapa? Malamnya kadang jam 8, kadang jam 9 gitu, tidak nentu nih. Pokoknya sampai habis. Belum lagi minumnya ya? Kan jual minum juga. Minum juga kita jual. Minum berapa harganya? Kalau es tehnya kita jual 3.000-an. Terus untuk milkshake-nya 5.000. 5.000-an. Ya. 300 potong ayam udah dapat tuh 3 juta ya. Ya kalau semua isi nasi. Kalau ayamnya kan 8.000 nih. Iya. Lumayan. Itu sehari kali 2. Langsung bos nih. Yang penting jalan gitu aja. Iya. Ada rencana nggak untuk buka cabang nih di selain itu? Di luar lagi? Masih belum, karena kalau nggak salah di Susun ada cabangnya juga. Iya, itu kakak nomor 2. Oh, itu di mana yang Susun? Terus itu di pasar Tangan Peken. Oke. Jalan Bau, tahu tembus Jalan Bau? Iya. Di utaranya itu ada. Ini karyawan dan owner semua dapat baju kayak gini. Kebetulan waktu itu dia dapat, tapi pegawainya dia nggak dapat. Terus saya sama kakak yang nomor 1 itu baru dapat. Ngebuatin lah kayak kan konsepnya banyak tuh.
Kita bisa produksi sih ya. Nanti juga harus bisa mensupport nanti untuk misalnya dapat untuk bahasa-bahasa atau gimana, kan lumayan tuh untuk memperkenalkan brandingmu. Ataupun misalnya kedepannya boleh juga ada kegiatan di alun-alun kan. Alun-alun udah kakak saya, biarin lah kakak Oh, saya. iya. Saya kasih langganan yang di utara. Siap, siap. Kalau saya juga ikut lari di sana langganan yang di utara, kasihan juga. Tapi sampai di posisi ini, kamu nggak ada rencana tuh untuk kerja di perhotelan, sementara jurusan gue kayak gitu tuh. Itu plan B saya. Hah? Plan B. Plan B, plan A ya? Plan A. Kembangkan ini. Iya, Iya, betul sekali. Udah merasa gini nggak? Sejahtera nggak di titik ini? Ya kalau sekarang yang dari dulunya minta uang, sekarang kita udah bisa pakai uang kita sendiri. Asik. Itu aja dulu. Udah bisa beli iPhone Pro Max nggak? Wah, kayaknya nggak perlu saya. Juga nggak pernah main HP, jarang. Betul. Oke, terakhir awal yang bisa kamu sampaikan untuk para pemuda gini, terutama sih di bidang untuk membangun entrepreneur mereka dengan versi mereka, apa yang bisa kamu sampaikan? Mungkin saya bisa bilang bahwa gimana ya, kita harus mulai mencoba dari keinginan, jangan berpatokan dengan nggak punya uang. Betul. Atau modal itu bisa dari kecil kita kembangkan. Iya, jangan udah besar kalau mungkin ya. Karena yang besar sekali kita ngutang, terus bisnis tidak jalan, kita jadi gila. Gila, stresnya mampus tuh ya. Lebih baik dari kecil, ya lawanlah rasa gengsi. Betul banget. Yang dulunya bangun kesiangan, cobalah bangun pagi. Iya. Tapi justru dari kecil kita bisa membangun semuanya dari diri itu untuk menjadi yang besar. Daripada yang udah besar langsung sulit ya, memang kalau udah besar, memang kalau modal besar. Tapi kebetulan modal besar tanpa pengalaman kembali ke nol. Mampus lu, kena lu. Makanya kita lebih baik dari bawah. Betul. Kayak naik tangga, kita pelan-pelan gitu. Dan juga konsisten ya. Ya, betul sekali. Terus masa muda itu masa emas. Betul. Jadi jangan kita gunakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi kita harus gimana ya, membangun, mencari jati diri. Iya, produktif lah ya. Lalu ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita suka, kita tekuni. Kita tekuni terus tanpa disuruh orang pun kalian mau melakukannya. Betul. Itu sulitnya itu. Itulah makanya kita harus terus mencari. Kalau kita sudah nyaman, kita tekuni. Jadi biasanya kalau setiap orang itu, saya yakin tidak semua orang punya penghasilan, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Rezeki masing-masing, betul sekali. Kita harus cari itu. Kalau bisa sedini mungkin supaya kita tidak menyesal nanti. Betul. Sekarang udah ada di titik beli apa itu di Indomaret ataupun di swalaya nggak pakai lihat billnya. Tetap lihat. Tetap berhemat nih. Saya suka berhemat soalnya saya punya teman sangat hemat. Dia terus gimana ya, ceramahin saya. Meskipun dia udah orang berada. Biasa sih, sederhana dia. Saya terinspirasi sama dia dari SMA. Saya bergaul sama dia, terus dia mengubah saya jadi lebih hemat. Siapa tuh? Bawantu sekarang udah ada di Pesiawi bukannya ya? Bawantu udah proses, dia udah mau. Keren. Halo Bawantu, salam kenal semua. Kamu nonton. Hebat sekali. Iya, semoga kamu nonton video ini. Ini nih ada yang berhasil untuk kamu jadikan sangat menginspirasi ya. Betul sekali. Semoga apa yang kita sajikan di sini bermanfaat untuk kita semua. Mencoba untuk terjun dunia entrepreneur dengan prinsip kalian yang kuat ya. Semoga kita apa yang menjadi passionmu, kita bisa sukses dengan jalannya masing-masing. Terima kasih nih. Semoga sukses di proyeknya ya. Ditunggu nanti spill makannya di YouTube juga. Teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga kita ketemu lagi di inbox yang lainnya. Bye.